Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan dalam Kristus Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita menaikkan sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat 50A. Kidung Jemaat 50A akan kita naikkan bait 1 dan bait yang ketiga. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur senantiasa karena di dalam Engkau ada kasih karunia yang senantiasa menguatkan kami. Saat ini kami akan menerima firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengarkannya dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Lukas 10 ayat 38 hingga 42, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam cerita tadi, Tuhan Yesus ketika bertamu di rumah Marta, dijumpainya ada Marta dan Maria. Mereka berdua memilih melakukan apa yang mereka kerjakan sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Marta langsung pergi ke belakang menyiapkan hidangan untuk tamu, yaitu Tuhan Yesus. Sedangkan Maria memilih duduk di samping kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus perbincangkan, apa yang menjadi pembicaraan Tuhan Yesus. Nah, disinilah ada Maria dan ada Marta. Manakah di antara Maria dan Marta ini yang paling benar dalam melakukan tugas mereka? Banyak yang menganggap, oh, Maria ini lebih baik karena melakukan tugas yang mulia, yaitu mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya kalau kita melihat
tergantung bagaimana kita memandang Maria dan Marta ini dalam sudut pandang yang mana, dalam wacana yang mana. Kalau kita memakai kacamata budaya, tradisi Timur Tengah itu sama seperti tradisi orang Jawa. Jadi kalau ada tamu, itu baiknya memang disiapkan hidangan, suguhan untuk menyambut tamu sebagai tanda kehormatan. Jadi Marta melakukan pelayanan di belakang, menyiapkan segala sesuatu, makanan, minuman untuk dihidangkan. Itu merupakan wujud bagaimana Marta menghargai, menghormati Tuhan Yesus. Ya, ini sudut pandang tradisi budaya memang seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, dari sudut pandang etika, seseorang yang datang, seorang tamu yang hadir di sebuah rumah tangga, tentu yang menjadi tujuan utamanya adalah ingin agar apa yang diungkapkannya itu didengarkan. Nah, dari sisi etika memang Maria melakukan sesuatu yang baik, yaitu mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, mendengarkan Tuhan Yesus berfirman. Nah, disinilah antara Maria dan Marta, sebenarnya dua perempuan itu melakukan tugas yang sama-sama baik, yang sama-sama benar. Tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana. Oh, kalau kita memakai kacamata tradisi budaya, Marta ini melakukan sesuatu yang sudah baik, menyiapkan segala sesuatu yang nanti dihidangkan untuk menghormati tamu. Dan kalau kita memakai kacamata etika, Maria ini juga melakukan sesuatu yang sudah baik, menerima Tuhan Yesus dengan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus bicarakan pada waktu itu. Nah, disinilah kita harus bisa melihat segala sesuatu dari berbagai macam sudut pandang, sehingga kita tidak terjerumus kepada penilaian yang sempit. Seperti halnya kalau kita menanggapi berita-berita yang ada dalam kehidupan kita, terkhusus pada saat ini. Kalau kita membaca berita, kita seringkali mendengar, kita seringkali menerima informasi konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Manakah yang benar, Israel atau Palestina? Ya, tergantung kacamata mana yang digunakan. Tergantung wacana apa di mana kita melihat situasi seperti konflik tersebut. Bisa jadi ketika kita memakai kacamata yang melihat bahwa Palestina adalah pihak yang benar, yaitu adalah satu hal yang baik. Tapi belum tentu ketika kita memakai kacamata yang lain, hal tersebut pun juga berlaku. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dengan berbagai macam sudut pandang, berbagai macam wacana. Kita harus bisa memiliki hikmat di dalam menentukan pilihan. Jangan kemudian kita mudah terpancing, mudah terprovokasi, mudah diajak untuk membenci satu kelompok, satu bangsa dengan dasar yang tidak jelas, dengan dasar yang mengada-ada. Nah, melalui kisah Maria dan Marta yang menyambut Tuhan Yesus dengan cara mereka masing-masing, Tuhan Yesus sendiri pun juga tidak mempermasalahkan bagaimana Maria menyambut Yesus dengan mendengarkan ataupun Marta menyambut dengan menyiapkan hidangan. Tuhan Yesus tidak menyalahkan salah satu dari mereka, tapi Tuhan Yesus menerima ini adalah bagian dari kekayaan kehidupan manusia. Ya, ada manusia yang memang sukanya mendengarkan seperti Maria, tapi ada juga manusia yang suka melayani seperti Marta. Disinilah kita harus melihat bahwa kehidupan kita ini sangat kompleks. Kehidupan kita ini sangat kaya akan wacana. Jangan sampai kita hanya memiliki
sudut pandang wacana yang sempit, sehingga pola pikir kita pun menjadi sempit, sehingga muncul kebencian, sehingga muncul ketidaksenangan tanpa dasar yang jelas. Oleh karenanya, marilah kita belajar dari kisah Maria dan juga kisah Marta. Jangan mudah menyalahkan orang lain tanpa adanya dasar yang jelas, tanpa adanya bukti yang jelas. Kita harus melihat berbagai macam peristiwa ini dengan berbagai macam sudut pandang. Dan mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu dengan objektif, melihat segala sesuatu dengan pikiran yang tenang, melihat segala sesuatu tentu saja memohon Tuhan agar kita dimampukan untuk menentukan pilihan, menentukan sikap, menentukan langkah selanjutnya, agar Tuhan senantiasa menambahkan hikmat di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Firman-Mu yang kami terima mengajarkan kami untuk lebih berhikmat dalam menyikapi kehidupan ini, dalam menentukan pilihan, sehingga kami dapat menentukan pilihan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat, bukan malah menjadi sandungan dalam kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan, pada saat ini pun kami menyerahkan bagaimana kehidupan kami seutuhnya. Setiap rancangan kami, kiranya Engkau menyertainya, kiranya Engkau memberkatinya. Berkatilah keluarga kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat membangun kehidupan keluarga yang berdasarkan firman-Mu dan juga cinta kasih-Mu. Mampukan keluarga kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Berkati juga kehidupan bergereja kami, pelayanan dan persekutuan kami, agar kami senantiasa dibangun dengan dasar yang kuat di dalam Engkau. Dan mampukan persekutuan di lingkup klasis dan sinode sebagai sarana kami untuk bersekutu dan melayani-Mu. Dan mampukan kami juga untuk mengingat bagaimana yayasan-yayasan Kristen yang Engkau pakai sebagai sarana untuk bersaksi, seperti Yayasan Pendidikan Kristen di Kota Klaten ini, kiranya Engkau memberkati di dalam setiap layanannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga pada saat ini bagaimana kehidupan bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mampukan kami untuk saling menguatkan. Berkati para dokter, juru rawat, tenaga ahli medis di dalam mereka bekerja, berjuang, dan mengupayakan keselamatan bersama. Melalui karya mereka, kiranya dapat memulihkan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan doa ini, ungkapan syukur kami, serta permohonan kami dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana renungan dari Klases Klaten Timur menyapa kita pada saat ini. Kiranya apa yang kita renungkan bersama dapat menjadi berkat yang menguatkan, dan firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi suluh dan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa di dalam renungan selanjutnya. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas.